Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadanil mubarak hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sunnatahum ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan muttaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini selayaknya kita banyak bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat karunia yang sangat besar kepada kita semua, yang mustahil kita bisa menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kita penting bersyukur kepada Allah? Karena ada satu nasihat dari Umar ibnu Abdul Aziz, qayyidun ni'am bisyukri. Ikatlah nikmat itu dengan mensyukurinya. Jadi kalau ingin nikmat dari Allah tetap ada pada kita, maka hendaknya nikmat itu disyukuri. Ya. Jika ingin hari ini kita sehat dan hari-hari berikutnya kita sehat, maka kesehatan itu harus disyukuri. Ya. Dan di antara cara bersyukur kepada Allah dengan menggunakan nikmat dari Allah agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah taala senantiasa melimpahkan, Allah mencurahkan kepada nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, sebentar lagi kita akan sampai pada bulan Ramadan. Ya. Inilah event terbesar tahun ini. Ya. Inilah peristiwa terbesar tahun ini, bukan hanya di Kota Malang, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ya. Peristiwa terbesar tahun ini adalah Ramadan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah karunia agung dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya nikmat Ramadan ini, sampai para ulama terdahulu seringkali menyampaikan, seandainya tidak ada Ramadan, tidak ingin kita ingin hidup lebih lama lagi. Karena Ramadan itulah kemudian kita ingin hidup lebih lama agar berjumpa Ramadan,
Karena Ramadan ada keutamaan sangat besar yang tidak kita dapatkan di bulan-bulan yang lain. Nah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keberkahan yang harus kita dapatkan di bulan Ramadan adalah keberkahan, keutamaan untuk keluarga kita semua. Manfaat untuk rumah tangga kita. Kenapa Ramadan itu sangat penting buat keluarga kita? Karena ketika kita meminta kepada Allah untuk keluarga kita, yang kita wujudkan dalam salah satu doa yang sering kali kita baca, kita memohon kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati, penyejuk hati, dan jadikanlah kami imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puncak dari doa kita untuk keluarga adalah memohon kepada Allah agar keluarga kita ini menjadi keluarga pemimpin. Keluarga pemimpin orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak sebuah keluarga akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah jika keluarga itu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Keluarga yang berkarakter bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa kita ini selaras dengan tujuan kita berpuasa di dalam Al-Quran yang kita hafal, surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi doa kita agar keluarga kita menjadi keluarga yang bertakwa itu selaras dengan puasa Ramadan yang akan segera kita laksanakan beberapa hari lagi. Itu artinya jamaah rahimakumullah, kalau kita berharap agar rumah tangga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, dan doa kita dikabulkan Allah, keluarga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, itu bisa kita wujudkan dengan jalan puasa Ramadan. Ya. Dengan sarana bulan Ramadan. Ya. Maka puasa Ramadan itu sangat penting. Bukan yang penting puasa. Ya. Bukan yang penting puasa. Kalau orang mengatakan yang penting puasa, nanti orang sekedar
puasa. Tapi kalau puasa Ramadan itu penting, dia akan menjalankan ibadah puasa Ramadan sesempurna mungkin. Dia tidak sekedar menahan lapar dan haus, dia akan menjalankan sunnah-sunnah di bulan Ramadan, agar Ramadan itu benar-benar bermakna dalam kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan keluarga. Ya. Maka kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kemudian seringkali orang bingung bagaimana kita memperbaiki keluarga kita, bagaimana kita menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka disinilah Ramadan sebagai salah satu sarana kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangga dengan menjadi pribadi yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Keluarga-keluarga yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allah jelaskan salah satunya misalnya alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu seseorang yang menafkahkan hartanya, mengeluarkan hartanya fis sarra'i wadh-dharra, dalam kondisi lapang dan sempit. Maka sebuah keluarga akan jadi sakinah, mawaddah, warahmah jika pribadi-pribadi dalam keluarga itu dia punya karakter suka infak, senang sedekah untuk siapapun, baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Khususnya buat seorang suami, kepala rumah tangga, yang punya kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya, maka rumah tangga itu salah satunya ditopang oleh seorang suami yang dia bertanggung jawab untuk nafkah keluarganya. Dia bertanggung jawab untuk kebutuhan keluarganya. Seorang yang bertakwa kepada Allah, untuk secara umum saja dia berinfak, dia bersedekah, dia membantu orang, apalagi buat keluarganya, dia akan bersungguh-sungguh untuk memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa ini sangat penting buat kita semua? Karena 3 hari yang lalu ada seorang istri yang curhat kepada saya, ya, ketika dia minta belanja dari suami, lalu suaminya mengatakan, kan kamu sudah bekerja. Ya. Jadi ketika seorang suami melihat istrinya sudah bekerja dan istrinya meminta belanja rumah tangga, kebutuhan keluarga, suami tidak mau memberi belanja kepada istri karena menganggap istri sudah bekerja. Padahal walaupun istri itu bekerja, nafkah rumah tangga itu tanggung jawab seorang suami. Ya. Tanggung jawab seorang laki-laki. Ya. Dia bukan tanggung jawab seorang istri. Sehingga di dalam keluarga, walaupun seorang wanita
dia sudah bekerja, tetaplah tanggung jawab nafkah rumah tangga itu ada pada suami. Sehingga seandainya seorang wanita, seorang ibu, seorang istri tidak bekerja, seorang suami mutlak tetap bertanggung jawab atas nafkah keluarga itu. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, suami yang bertakwa kepada Allah, yang itu didapatkan dari buah dia berpuasa Ramadan, menjalankan ibadah Ramadan, dia senang infak, dia suka sedekah, dia ringan membantu orang lain, apalagi untuk keluarganya. Bahkan Nabi SAW menjelaskan, ya, seorang suami dia mendapatkan pahala ketika dia infak untuk fakir miskin, untuk orang yang tidak mampu, infak untuk fisabilillah. Tetapi infak nafkah untuk keluarga itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan sedekah untuk orang lain. Ya. Pahalanya lebih banyak daripada dia sedekah untuk orang lain. Ya. Artinya, seorang lelaki yang bertakwa kepada Allah sebagai buah dari puasa Ramadan yang berhasil, ya, dia fahami bahwa nafkah yang dia berikan kepada keluarga untuk istri anak-anaknya adalah bagian dari tanggung jawab dia sebagai seorang suami. Dan dia mudah menafkahi keluarga karena dia tahu bahwa sebanyak apapun yang dia keluarkan untuk keluarganya itu bernilai sedekah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak berpikiran bahwa bersedekah untuk keluarga itu menghabiskan uang. Dia tidak berpikir bahwa nafkah untuk keluarganya mengurangi hartanya. Sama sekali tidak. Karena apapun yang kita keluarkan untuk kebaikan, untuk sedekah, untuk infak, untuk membantu orang lain, termasuk keluarga, itu bukan menghabiskan uang kita, tetapi itu sesungguhnya adalah mentransfer kepada rekening kita sendiri yang akan kita nikmati nanti di akhirat. Jadi jamaah rahimakumullah, apapun yang kita keluarkan, apapun yang kita infakkan dari harta kita, apapun yang kita sedekahkan dari uang-uang kita, itu sesungguhnya bukan mengurangi harta atau menghabiskan harta kita, tapi sesungguhnya itu adalah mentransfer untuk rekening kita yang akan kita nikmati di akhirat nanti. Maka tidak ada keraguan sedikit pun buat seorang suami, kekhawatiran ketika dia menafkahkan hartanya buat keluarga, istri, dan anak-anaknya. Walaupun istrinya sudah bekerja. Bapak Ibu yang dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keluarga yang akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah dari seorang kepala rumah tangga, seorang suami yang dia ringan, mudah, bahagia menafkahkan hartanya untuk keluarganya. Apalagi ciri orang tua yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan amarahnya, ya. Orang yang bisa menahan jiwanya, orang yang bisa mengelola emosinya, orang yang bisa menata perasaannya, ya.
Maka jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kunci penting sebuah keluarga, rumah tangga, itu akan merasakan kebahagiaan adalah jika pribadi-pribadi dalam keluarga itu, baik itu suami, istri, maupun anak-anak adalah pribadi yang bisa menahan amarah, ya, bisa mengelola emosinya, bisa menata jiwanya. Ya. Karena salah satu problem terbesar, ya, hari ini, ya, problem terberat hari ini adalah banyak remaja-remaja yang mereka secara emosional tidak matang. Secara kejiwaan mereka belum siap untuk berumah tangga. Hari ini Bapak Ibu rahimahullah, banyak orang cerdas, banyak orang pintar, banyak orang gelarnya berderet-deret, banyak orang mendapatkan gelar profesor, tetapi susah mengelola emosi. Dia tidak mampu mengendalikan jiwa. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Yang kemarin, mohon maaf Bapak Ibu, yang lagi rame, ya, orang menteri yang kemudian diganti. Ya. Bayangkan, yang beritanya dia marah-marah dengan anak buahnya. Ya. Profesor. Ya. Seorang menteri, ya, itu tidak bisa mengendalikan perasaan, ya, padahal itu di luar rumahnya, ya, dilihat banyak orang, gitu kan? Yang seharusnya kita biasanya, Bapak Ibu, orang itu standar pertama itu di rumah. Ya. Kalau orang di luar rumah baik, belum tentu di rumah dia baik. Tapi kalau orang di luar rumah sudah buruk, maka di dalam rumah jauh lebih buruk. Itu. Jadi hari ini salah satu yang sangat penting itu adalah bagaimana menjadi pribadi yang bertakwa. Salah satunya adalah kemampuan mengendalikan jiwa. Ya. Maka salah satu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang pendek yang sering kali kita ingat, la taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah, maka engkau akan masuk surga. Jangan marah, maka engkau akan masuk surga. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau keluarga itu ingin masuk surga dan keluarga itu punya cita-cita sehidup sesurga, maka seorang suami, istri, anak-anak harus bisa menahan amarahnya, bisa mengendalikan jiwanya. Dan ini maknanya, sesungguhnya seseorang bisa menjadi pribadi sabar, tidak marah, bisa mengendalikan jiwanya, itu bukan dipengaruhi oleh siapapun di luar dirinya, tetapi tergantung pribadinya masing-masing. Karena kadang-kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, seringkali ada rumah tangga, mohon maaf, seorang suami marah sama istri, kadang-kadang beralasan karena istrinya menjengkelkan. Atau seorang istri
membentak suaminya karena melihat suaminya pemicu persoalan. Padahal sesungguhnya seseorang itu dikatakan sehat secara fisik maupun secara kejiwaan itu tergantung kepada pribadinya masing-masing. Kalau secara fisik tubuh kita sehat, ada kuman pun tidak akan membuat kita menjadi sakit. Kalau kita sehat. Kalau tubuh kita sehat, ada virus mendekat kepada kita, tidak akan membuat kita jadi sakit. Begitu pula kalau jiwa kita ini sehat, ada ujian seberat apapun datang kepada kita, kita tidak akan bereaksi negatif. Kita tidak akan terpengaruh dengan keburukan yang hadir kepada kita, karena secara jiwa kita ini sehat. Maka Bapak Ibu rahimahullah, sebesar apapun ujian seorang suami dari istri, kalau jiwanya sehat, dia tidak akan pernah marah, jengkel, dongkol kepada istri karena jiwanya sehat. Seorang istri pun sama, kalau jiwanya sehat, ya, kalau hatinya sehat, seburuk apapun suami, sejelek apapun suami, seberat apapun ujian dari suami, dia tetap akan menjadi istri yang solehah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian-ujian dalam rumah tangga kita itu tergantung kepada kita masing-masing. Ya. Suatu saat ada seorang wanita cerita kepada kami, Ustaz, saya sudah berusaha baik sama suami, saya sudah berusaha melayani suami, saya sudah berusaha jadi istri terbaik, tapi suami saya berbuat buruk kepada kami, ya, tidak memberikan hak kepada kami. Ya. Lalu apa yang harus kami lakukan? Bayangkan Bapak Ibu. Maka salah satu nasihat yang penting adalah Bapak Ibu rahimahullah, yang buat kita rumah tangga. Ada banyak lelaki yang lebih soleh daripada kita. Dan dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istrinya. Siapa itu? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Lelaki lebih soleh daripada kita, lebih taat kepada Allah daripada kita, lebih kuat imannya daripada kita, lebih mulia di sisi Allah Ta'ala daripada kita, dan dia diuji dengan istri dan ujian yang sangat berat. Maka jangan pernah beralasan saya ini sudah jadi suami soleh tapi istri saya menjadi ujian berat buat saya. Begitu pula bagi para istri, ada wanita-wanita yang lebih soleh daripada Anda. Ada wanita-wanita lebih solehah daripada Anda. Ada wanita-wanita yang lebih taat kepada Allah daripada Anda. Ada wanita-wanita yang lebih beriman daripada Anda para wanita, tetapi dia diuji dengan lelaki yang lebih buruk daripada suami Anda. Siapa itu? Asia binti Muzahim diuji dengan suami yang bernama Fir'aun. Maka ini pentingnya menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah, dan salah satu ciri pribadi yang bertakwa kepada Allah adalah bisa menahan dirinya dari kemarahan. Ya, sekali lagi Nabi SAW menyampaikan, la taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah, maka engkau akan masuk surga.
Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala wal afina 'anin nas. Dia memaafkan manusia. Ya. Jadi orang-orang yang puasa Ramadannya berhasil, puasa Ramadannya sukses, cirinya adalah menjadi pribadi yang pemaaf. Ya. Seorang suami yang puasanya berhasil, dia mudah memaafkan istri. Istri yang Ramadannya berhasil, dia mudah memaafkan suami. Ya. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menikah, sesungguhnya kita menikah bukan dengan orang yang sempurna. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan kullu ibni Adam khata'. Setiap anak Adam pasti akan melakukan kesalahan. Maka buat para suami, istri kita itu pasti akan melakukan kesalahan. Istri kita pasti akan melakukan kekeliruan. Istri kita suatu saat pasti melakukan perkara yang nggak benar. Salah satunya mungkin kesalahan saat dia berada di dalam rumah. Mungkin kadang-kadang bapak-bapak, ya, istri masak, ya, beras sudah dimasukkan magicom, ternyata lupa tidak diceklekkan, waktunya makan belum. Pernah kan bapak-bapak? Pernah semua kan? Itulah kemudian satu kalimat penting, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka di sini butuh memaafkan istri. Karena bapak-bapak, tidak mungkin seorang istri itu ketika memasak nasi, beras dimasukkan magicom atau magic jar, dia sengaja untuk tidak diceklekkan itu. Itu hanya karena faktor lupa. Tidak ada kesengajaan. Maka memaafkan menjadi penting, apalagi perkara yang tidak sengaja. Kadang-kadang suami kalau tidak paham begini, lalu mohon maaf, marah sama istri, menyalahkan istri. Ya. Karena pernah terjadi pada sebuah keluarga, Pak. Kita semua pernah mengalami itu. Ya. Maka memaafkan menjadi penting. Didasari oleh pemahaman bahwa isi kita itu manusia biasa, yang dia mungkin salah, dia mungkin lupa. Atau kesalahan-kesalahan yang lain itu juga perlu disadari, begitulah istri kita manusia biasa. Ya. Karena dia tidak sempurna. Begitu pula para istri, para ibu-ibu, suami kita juga manusia biasa, ya, tidak sempurna, ada kekurangan, ada kesalahan, ada keburukan, di samping ada kebaikannya yang banyak. Ya. Maka ketika suatu saat suami kita juga khilaf, suami kita juga salah, atau mungkin lupa, maka di sini butuh pemaafan dari seorang istri. Ya. Dan disinilah kemudian rumah tangga itu akan terwujud sakinah, mawaddah, warahmah,
jika ada kesalahan-kesalahan yang terjadi pada rumah tangga, dan suami istri saling memaafkan di antara mereka. Ya. Dan Ramadan, Bapak Ibu rahimahullah, salah satunya seringkali kita disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Ya, bulan ampunan. Maka ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita yang sudah dimaafkan oleh Allah, diampuni dosa kita oleh Allah, dan dosa kita sangat banyak diampuni Allah, kita pula mudah memaafkan keluarga kita. Kita pula mudah memaafkan kesalahan keluarga kita. Ya. Sebagai wujud bahwa kita ini puasanya berhasil, puasanya sukses, Ramadannya ada hasilnya, yaitu pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga itu mahal. Surga itu mahal. Akan tetapi orang miskin tetap mampu membelinya karena harganya bukan pada harta, melainkan kepada takwa. Ya. Jadi surga itu mahal. Dan kita berumah tangga pengen masuk surga. Inti puncak kita berumah tangga itu yang seringkali kita ulang-ulang kali pada sehidup sesurga, kita pengen bersama di dunia, kita pengen bersama di surga. Dan surga itu yang sangat mahal bisa kita dapatkan dengan takwa. Mungkin di dunia, Bapak Ibu rahimahullah, rumah harganya mahal. Di Batu, rumah-rumah itu mahal. Saya kemarin ketemu teman, dia punya banyak properti sampai di Batu. Dia cerita sama saya, setarif kalau di Batu itu, rumah itu harganya di luar kewajaran. Di luar kewajaran, beliau cerita. Harganya di atas 1 M. Itu di luar kewajaran kata beliau. Tapi ya laku, Pak. Siapa yang beli, beliau cerita? Ya orang berduit. Orang yang kaya. Orang luar Batu, Pak. Datang ke Batu, lihat tanahnya bagus, udaranya seger, gitu. Pemandangannya indah, mahal, dibeli. Melihatan, dibeli. Tanah mahalnya nggak ukuran, Pak. Luar biasa mahal. Ya. Semua itu bisa dimiliki orang-orang yang kaya berduit. Ya. Tapi demi Allah, surga itu luasnya bukan seluas kota Batu. Luasnya seluas langit dan bumi. Bayangkan, Bapak Ibu, seluas langit dan bumi bisa dimiliki orang paling miskin dengan takwa kepada Allah. Istana di surga lebih baik daripada istana terbaik di dunia bisa dimiliki oleh keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah pentingnya sesungguhnya kita berusaha untuk berpuasa Ramadan semaksimal mungkin, sesempurna mungkin. Kita manfaatkan Ramadan untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang bertakwa kepada Allah. Karena kita ingin keluarga kita berbahagia di dunia dan berkumpul di istana di surga Allah Subhanahu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi sangat penting. Ya, ini momen terbaik untuk kita memperbaiki
keluarga kita. Ya. Ini kesempatan emas kita untuk mewujudkan keluarga kita jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Karena kalau banyak orang bingung bagaimana mengawali, kapan mengawali, dengan cara apa kita memperbaiki rumah tangga, maka disinilah kaidah momentum. Kaidah momentum itu penting untuk kita manfaatkan. Ya. Kaidah peristiwa-peristiwa yang sangat bermanfaat buat kita memperbaiki keluarga kita. Maka mari kita jadikan Ramadan yang akan datang bukan sekedar kita puasa atau puasa sekedarnya saja, tapi kita berusaha menghadirkan Ramadan, menikmati Ramadan, berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa, agar kita menjadi pribadi yang la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah, dan yakinlah kalau keluarga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, akan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita. Allah jadikan kita orang-orang yang bisa menahan diri dari marah. Allah mudahkan kita memaafkan keluarga kita. Ya, dan anak-anak kita yang berumah tangga pun kita doakan semoga menjadi keluarga anak-anak kita sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian Bapak Ibu rahimahullah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.